Halo teman-teman, jadi di video kali ini kita akan mengenal lebih lanjut seperti apa Fakultas Psikologi UKSW. Di video kali ini kita akan berbicara tentang apa saja yang menjadi bidang minat di Fakultas Psikologi dan gambaran besarnya alur perkuliahan nanti ketika teman-teman masuk menjadi mahasiswa Fakultas Psikologi itu seperti apa. Kemudian mungkin kita akan singgung sedikit nanti kalau misalkan teman-teman lulus dari Fakultas Psikologi UKSW, teman-teman bisa mendapatkan kesempatan pekerjaan seperti apa. Dan untuk mengawali video kali ini, teman-teman perlu tahu visi dan misi yang dimiliki oleh Fakultas Psikologi UKSW. Visi yang dimiliki oleh Fakultas Psikologi UKSW yaitu menjadi pusat pendidikan sarjana psikologi di Indonesia dengan pendekatan lintas budaya pada tahun 2025 yang membentuk minoritas yang berdaya cipta atau creative minority dan terikat pada pengajaran kebenaran atau aletheia berdasarkan realisme Alkitabiah. Kemudian, untuk mencapai visi dari fakultas tersebut, adapun misi-misinya. Misi yang pertama, menyelenggarakan pendidikan psikologi dengan pendekatan lintas budaya yang berkualitas, berlandaskan realisme Alkitabiah untuk menghasilkan lulusan yang menjadi agen perubahan, serta menjawab kebutuhan dan permasalahan masyarakat lokal, nasional, dan internasional. Yang kedua, meningkatkan penelitian dan publikasi ilmiah psikologi yang berfokus pada nilai-nilai kearifan lokal, bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan ilmu, berlandaskan sikap dan pemikiran kritis, kreatif inovatif, realistis, berdasarkan nilai luhur yang dibimbing firman Allah. Yang ketiga, meningkatkan pengabdian kepada masyarakat untuk sumber daya manusia yang berkualitas dan sejahtera melalui layanan psikologis yang berintegritas, profesional, dan berdasarkan kasih. Dan poin terakhir, meningkatkan kompetensi lulusan, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan, serta kelembagaan program studi. Jadi seperti itu teman-teman visi misi yang dimiliki dan dipegang oleh Fakultas Psikologi UKSW. Nah, ketika teman-teman menjadi mahasiswa di Fakultas Psikologi, teman-teman perlu menyelesaikan SKS sebanyak 144. Nah, 144 SKS ini dapat teman-teman tempuh dalam waktu idealnya 4 tahun, tetapi teman-teman bisa mengambil 144 SKS bisa diselesaikan dengan jangka waktu lebih cepat juga, diberikan kesempatan buat teman-teman untuk menyelesaikan SKS tersebut. Menjadi mahasiswa di Fakultas Psikologi juga, dengan adanya 144 SKS itu, harapan dari fakultas adalah kita dapat dibentuk sebagai individu-individu yang dapat memberikan kontribusi di bidang keilmuan, khususnya bidang psikologi. Teman-teman juga diharapkan untuk mampu menjadi individu yang dapat memberikan peran yang positif ketika teman-teman berada di lingkungan masyarakat. Teman-teman juga diharapkan untuk mampu menjunjung tinggi keilmuan dan mampu untuk memberikan kontribusi-kontribusi positif dimanapun teman-teman berada secara ilmu yang teman-teman tekuni selama belajar di Fakultas Psikologi UKSW. Dan sekarang untuk mengawali teman-teman berproses sebagai mahasiswa di Fakultas Psikologi UKSW, yang pertama yang perlu teman-teman ingat adalah teman-teman harus melunasi tagihan-tagihan yang ada. Jadi nantinya ketika akan memulai perkuliahan, teman-teman akan diberikan beberapa tagihan yang harus dilunasi untuk memulai proses sebagai mahasiswa di Fakultas Psikologi UKSW. Dan ketika teman-teman sedang kesulitan dan harus menunda pembayarannya, itu diberi kesempatan untuk teman-teman mengambil dispensasi. Dan prosesnya itu bisa teman-teman tanyakan lebih lanjut kepada pihak fasilitator atau admin-admin yang tersedia untuk membantu teman-teman di Fakultas Psikologi UKSW. Dan persiapan yang kedua yang perlu teman-teman ingat adalah teman-teman wajib melakukan perwalian. Perwalian ini seperti apa? Perwalian adalah sesi ketika teman-teman bertemu dengan dosen-dosen wali yang nantinya akan dibagikan kepada teman-teman, di mana dosen wali ini akan membantu teman-teman untuk menjelaskan alur-alur yang perlu teman-teman ingat dan juga nantinya akan membuka portal siasat. Siasat itu apa? Siasat itu adalah salah satu portal yang ada di Universitas Kristen Satyawacana, di mana portal ini menyediakan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh teman-teman ketika menjadi mahasiswa. Dan ketika sesi siasat nanti, teman-teman akan mengikuti waktu-waktu untuk mengontrak
beberapa mata kuliah. Jadi ketika teman-teman masuk di semester baru, teman-teman akan mengambil beberapa mata kuliah yang dilakukan lewat siasat. Dan ketika teman-teman sudah mengambil beberapa mata kuliah yang wajib di semester itu, teman-teman bisa langsung melakukan kegiatan perkuliahan seperti kelas-kelas atau diberikan tugas, dan ada beberapa diskusi juga yang perlu dilakukan ketika teman-teman menjadi mahasiswa di Fakultas Psikologi. Dan untuk sekarang kita disediakan media-media yaitu Google Classroom, Google Meet, lewat Flearn juga yang dikembangkan oleh UKSW, dan beberapa media lainnya yang akan membantu kita dalam proses perkuliahan online di masa pandemi saat ini. Dan ketika teman-teman sudah selesai melakukan tugas dan tanggung jawab teman-teman di semester tersebut, teman-teman diharuskan juga untuk melakukan pelunasan kedua yang biasanya muncul ketika teman-teman berada di tengah semester sampai akhir semester tersebut. Jadi seperti itu mungkin gambaran umum dari alur perkuliahan yang akan teman-teman lalui ketika teman-teman menjadi mahasiswa di Fakultas Psikologi UKSW. Di Fakultas Psikologi UKSW juga menyediakan beberapa bidang minat yang akan teman-teman ikuti ketika teman-teman menjadi mahasiswa. Teman-teman bisa pilih beberapa bidang minat, di antara lain ada bidang minat klinis dan perkembangan, ada psikologi industri dan organisasi, ada psikologi sosial, dan ada juga psikologi pendidikan. Nah, untuk tahu lebih lanjut, kita akan tanya ke beberapa dosen yang merupakan dosen-dosen yang berfokus ke bidang-bidang tersebut. Ikut ke sana. Permisi Bu, ya minta waktunya sebentar buat boleh. Siap, akan. Halo Bu. Ya. Ya, jadi teman-teman di sini kita udah ada bareng Bu Wahyuni. Nah, Bu, di sini saya mau tanya tentang mungkin gambaran umum dulu deh buat teman-teman terkait mata kuliah bidang-bidang psikologi klinis dan perkembangan. Mungkin itu sebenarnya dua bidang berbeda ya. Klinis sendiri, perkembangan sendiri. Tetapi kalau di UKSW digabungkan. Tapi sebenarnya itu dua bidang berbeda. Psikologi klinis bicara soal penyesuaian dan masalah-masalah, kendala-kendala emosi personal pada individu, bagaimana penanganannya, dan juga bagaimana mempromosikan tercapainya kesehatan mental. Kalau perkembangan, kan ada perkembangan dari pranatal sampai, bukan dari bayi ya, dari pranatal sampai ke lansia. Nah, itu di dalam area psikologi perkembangan. Karena deket kan antara perkembangan manusia dengan perkembangan klinis, jadinya untuk laboratorium ini jadikan satu. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau misalkan ada yang mungkin punya minat untuk mengambil konsentrasi ya Bu di bidang klinis dan perkembangan, itu diingatkan lagi kalau bidang-bidang tersebut ada perbedaannya. Nah, selain itu di sini saya mau tanya juga Bu, mata kuliah yang berbicara tentang psikologi klinis dan perkembangan yang ada di psikologi UKSW itu apa aja ya Bu biasanya? Kalau psikologi yang mana dulu? Yang klinis aja dulu Bu. Kalau psikologi klinis, kita ada psikologi klinis itu sendiri. Jadi gambaran besarnya apa secara umum. Kemudian ada psikologi kesehatan. Bagaimana promosi kesehatan itu seperti apa. Kemudian area-area paradigma dalam orang sehat yang disebut sehat itu seperti apa. Kemudian ada psikologi abnormal. Jadi belajar tentang bermacam-macam gangguan jiwa yang ada, yang bisa terjadi. Kemudian ada, dulu kita ada mata kuliah kesehatan mental atau mental hygiene, tapi kemudian itu dileburkan di dalam psikologi klinis. Antara lain itu. Kemudian juga modifikasi perilaku, kalau lebih praktis lagi, kan dalam kehidupan sehari-hari itu di berbagai setting ya, ada pendidikan, kemudian juga di rumah sakit, di sekolah gitu, bisa diaplikasikan modifikasi perilaku, bagaimana membentuk perilaku tertentu pada individu atau komunitas. Itu juga itu jadi bagian dari psikologi klinis. Kalau psikologi perkembangan antara lain psikologi perkembangan secara umum, kemudian ada
psikologi anak, ada psikologi remaja, lansia atau gerontologi, karena kas ya, jadi dipelajari secara berbeda. Kemudian ada patopologi anak, jadi perkembangan yang abnormal pada usia anak. Dalam perkembangan kan ada pola perkembangan umum tuh. Nah, ada individu-individu tertentu yang tidak mengikuti pola umum, itu dipelajari di patologi anak. Kemudian ada psikologi seksual, jadi khusus belajar soal seksualitas manusia. Iya, oke. Jadi gambaran mata kuliah umumnya itu ada ya, Bu. Walaupun di sini juga berbicara tentang psikologi klinis dan perkembangan, tetap akan ada pembahasan di mata kuliah yang lebih khusus. Ya, betul. Oke. Nah, di sini kita juga mau mungkin penasaran juga ya, kalau misalkan kita ambil fokus di psikologi klinis dan perkembangan, kira-kira lulusnya itu kita bisa jadi apa ya, Bu? Mau ngambil pekerjaan di bagian-bagian kayak gimana aja? Nah, kalau untuk S1 kan memang belum memiliki hak seperti psikolog ya, jadi masih jadi asisten. Bisa bekerja di area klinis itu seperti rumah sakit jiwa. Dia akan membantu tim psikologi di sana. Ada beberapa mahasiswa di situ, atau rumah sakit umum juga bisa, atau di klinik kalau di psikologi perkembangan di klinik panti seperti itu yang mungkin melayani kelompok-kelompok dengan perkembangan yang khas, bisa di panti asuhan, di panti jompo, kayak gitu. Oke. Ya, jadi seperti itu teman-teman, gambaran umum dan cukup singkat supaya buat teman-teman kalau misalkan punya minat untuk ambil konsentrasi di bidang psikologi klinis dan psikologi perkembangan yang ada di Fakultas Psikologi UKSW. Jadi terima kasih sekali lagi Bu untuk waktunya bisa menjelaskan ke teman-teman. Nanti ketemu di Fakultas Psikologi UKSW nanti ya. Oke, kalau tadi kita udah ngobrol sama Bu Wahyuni tentang psikologi klinis dan perkembangan yang ada di Fakultas Psikologi UKSW, sekarang kita lanjut ngobrol sama salah satu dosen yang punya fokus mengajar tentang psikologi pendidikan. Jadi yuk kita cek ke dalam. Permisi Pak. Halo. Boleh minta waktu wawancara sedikit? Oke, boleh silakan. Oke, jadi teman-teman sekarang kita udah ada bareng Pak Dodi. Halo Pak Dodi. Halo, selamat siang. Nah, di sini saya mau tanya sebentar Pak tentang mungkin gambaran umum aja dulu. Psikologi pendidikan itu belajarnya ngapain aja sih Pak? Oke, nah ini teman-teman kalau penasaran tentang psikologi pendidikan itu adalah salah satu cabang di dalam pembahasan tentang perilaku manusia di dalam konteks pendidikan. Dalam hal ini salah satunya adalah yang biasa banyak dibahas adalah dalam setting sekolah, seperti itu biasanya. Tetapi juga tidak termasuk juga banyak hal, tidak hanya di setting sekolah, tetapi juga mungkin ada di rumah, berkaitan dengan pengasuhan, berkaitan dengan metode pembelajaran, seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan kita sebagai mahasiswa yang punya minat di bidang psikologi, itu nanti di Fakultas Psikologi ada mata kuliah apa aja Pak yang berbicara tentang psikologi pendidikan? Oke, kalau untuk mata kuliah yang berkaitan dengan psikologi pendidikan itu jelas di situ ada salah satu mata kuliahnya adalah psikologi pendidikan itu sendiri. Kemudian nanti ada beberapa yang lainnya misalnya psikologi pendidikan khusus. Kemudian ada juga bimbingan dan konseling. Kemudian ada tes intelijensi bakat dan minat seperti itu. Nah, itu adalah salah satu beberapa contoh mata kuliah di dalam bidang psikologi pendidikan. Oke. Selain itu Pak, di sini saya mau tanya juga. Biasanya kalau di perkuliahan kan kita ada kegiatan yang terjun langsung ke lapangan ya Pak. Kalau di psikologi pendidikan itu kegiatannya terjun ke lapangan dalam hal seperti apa? Oke, untuk kegiatan-kegiatan yang ada konteksnya dengan praktikum, ada konteksnya dengan pembelajaran lapangan, kita biasanya bekerja sama dengan sekolah-sekolah, begitu baik sekolah untuk anak-anak normal ataupun juga untuk anak-anak berkebutuhan khusus, kita banyak menjalin kerjasama. Biasanya mahasiswa atau teman-teman yang tertarik dalam dunia pendidikan
itu akan kita arahkan ke beberapa sekolah-sekolah tersebut, baik dari jenjang anak usia dini sampai ke jenjang sekolah menengah atas seperti itu. Oke. Nah, tadi teman-teman sudah dapat gambaran umum ya tentang perkuliahan, kegiatan bermahasiswa kalau mengambil minat bidang psikologi pendidikan. Nah, teman-teman juga perlu tahu kalau misalkan ngambil bidang minat psikologi pendidikan, nantinya itu kerjanya ngapain aja, Pak? Nah, untuk teman-teman yang tertarik dalam dunia pendidikan dan nanti mungkin ingin menekuni dalam dunia pendidikan, teman-teman bisa nanti berkarir ataupun juga mungkin bekerja sebagai salah satunya misalnya sebagai konselor di sekolah, kemudian sebagai konsultan di dalam dunia pendidikan dengan sudut pandang psikologinya, kemudian juga untuk pengembangan kebijakan seperti itu, sebagai guru pendidikan anak usia dini itu juga sekarang banyak peminatnya karena memang kebanyakan juga guru-guru PAUD diambil dari sarjana psikologi ataupun juga guru untuk guru pendamping untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu juga banyak dari psikologi pendidikan seperti itu. Ya, seperti itu teman-teman. Buat kalau misalkan kalian punya minat bidang psikologi pendidikan ataupun nantinya bermahasiswa di Fakultas Psikologi, nanti bisa ketemu Pak Dodi juga ya. Siap, di Fakultas oke. Psikologi. Jadi sampai bertemu di sana. Nah, sampai ketemu teman-teman. Oke, jadi teman-teman sekarang kita lanjut. Kita kunjungin ke salah satu dosen yang mengajar bidang minat di Fakultas Psikologi, minat Psikologi Industri Organisasi. Misi Pak, Ya, silahkan langsung. mau minta waktu sebentar buat wawancara? Iya, bisa, silahkan. Iya, jadi teman-teman sekarang kita lagi bareng Pak Adi. Selamat siang Pak. Selamat siang. Nah di sini Pak saya mau tanya gambaran umum dari salah satu bidang minat yang ada di Fakultas Psikologi, Psikologi Industri Organisasi. Nah itu bisa dijelaskan Pak seperti apa? Bidang minat psikologi industri dan organisasi itu bicara tentang area yang dicakup oleh psikologi di bidang organisasi dan industri. Ya, nah mata kuliah yang dikelola oleh Laboratorium Psikologi Industri dan Organisasi dan Kewirausahaan itu mencakup mata kuliah psikologi industri dan organisasi atau yang sering disebut sebagai PIO ya. Terus kemudian ada juga training dan pengembangan untuk khusus bidang minat PIO. Lalu kemudian ada manajemen konflik, manajemen sumber daya manusia atau sering disingkat MSDM, dan juga kewirausahaan itu sendiri. Mata kuliahnya ya psikologi wirausaha seperti itu. Oke. Kalau misalkan teman-teman yang bermahasiswa di Fakultas Psikologi UKSW ini mau ikut kegiatan yang bisa langsung ke lapangannya itu apakah ada Pak? Kalau di mata kuliah PIO sendiri, kadang kita melakukan studi lapangan ya, jadi ke sebuah industri ya, baik itu manufaktur atau retail ya, dan biasanya kami di situ nanti ada sedikit seperti kuliah umum begitu ya di lokasi perusahaan atau industri itu sendiri. Lalu juga ada yang namanya kita membuat sebuah seminar atau workshop atau juga kuliah tamu ya. Kita mendatangkan praktisi-praktisi yang ya handal di bidangnya. Seperti yang baru-baru ini kami berhasil mengadakan seminar dan workshop untuk Key Performance Indicator ya atau KPI ya di area HR ya, dan terus kemudian juga kami pernah mengundang alumni untuk mendiskusikan, men-sharingkan pengalaman mereka bekerja sebagai HR ya, yang sudah sempat berbagi itu alumni yang bekerja di area HR Recruitment and Placement dan HR Training and Development. Ya, gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman udah punya kesempatan untuk ada kegiatan terjun lapangan dan bisa langsung ngobrol ya Pak sama orang-orang yang sudah pernah melakukan pekerjaan terkait di psikologi industri organisasi. Di sini saya mau tanya juga Pak, kalau misalkan teman-teman yang mengikuti bidang minat psikologi industri organisasi, ketika lulus dari Fakultas Psikologi ini, kesempatan pekerjaan apa yang bisa diambil buat teman-teman? Oh ya, banyak ya sebenarnya ya, karena kan kalau nanti teman-teman yang mau ngambil ke bidang minat
PIO kan akan belajar ada 8 area di psikologi industri dan organisasi. Nah, tentunya di 8 area itu ya jadi 8 profesi. Ya, nah kalau seperti profil lulusan Fakultas Psikologi kita sendiri kan ada salah satunya ada jadi konselor, kalau di PIO berarti jadi konselor karir ya. Atau pengembangan diri ya. Lalu kemudian ada juga yang jadi human resources ya, bisa itu di area recruitment and placement, lalu ada di area HR generalis ya, atau bahkan juga industrial relations seperti yang akan kami adakan untuk mata kuliah Kapita Selekta Psikologi Industri dan Organisasi di semester depan. Itu akan bicara salah satunya adalah pengantar industrial relation atau hubungan industri. Seperti itu. Jadi jelas cakupannya banyak. Jadi asisten psikolog di perusahaan ya, tentunya ngerjain area HRD ya, bisa jadi HRD itu bisa jadi banyak. Ya, ada HR compensation and benefit. Saya kasih contohnya aja ya. Ada HR recruitment and placement, lalu kemudian juga ada HR generalis ya, bahkan sampai ke profil pekerjaan general affair, yaitu bisa dicakup oleh lulusan psikologi sebenarnya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi walaupun kita ambil bidang psikologi, tapi ternyata kesempatan pekerjaan untuk di bidang perusahaan itu tetap masih ada ya Pak? Betul, justru banyak ya. Nah mungkin itu dulu gambaran umum yang bisa kita sampaikan ke teman-teman yang sedang menonton video ini. Nanti bisa ketemu sama Pak Adi di Fakultas Psikologi UKSW. Sampai jumpa! Sekarang kita lanjut ke bidang minat selanjutnya, ada psikologi sosial. Kita tanya ke salah satu dosen yang ada di Fakultas Psikologi UKSW. Ini sih Pak. Halo Giri. Mau minta wawancara. Oke. Sedikit. Mari silakan. Nah kali ini teman-teman kita lagi bareng Pak Emmanuel. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, di sini mungkin kita bisa kasih gambaran umum ya Pak buat teman-teman khususnya mahasiswa baru yang lagi nonton video ini, gambaran umum dari bidang minat psikologi sosial yang ada di Fakultas Psikologi UKSW. Baik, psikologi sosial sendiri sebenarnya hampir sama ya di manapun, termasuk nanti di UKSW akan ada kekhasan tersendiri terkait psikologi sosial karena untuk menjawab visi misi kita tentang lintas budaya. Tetapi psikologi sosial sendiri akan berbicara sebenarnya perilaku manusia yang dia tidak bisa lepas dari konteksnya, tidak bisa lepas dari lingkungannya, tidak bisa lepas dari orang-orang di sekitarnya. Maka pembahasan nanti dalam psikologi sosial akan berbicara tentang misalnya pengaruh sosial. Kenapa sih orang itu tidak bisa hidup sendiri gitu ya, selalu dipengaruhi oleh orang lain dalam memilih sesuatu, dalam melakukan satu tindakan, lalu juga berbicara tentang persepsi, bagaimana orang mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda, berbicara juga tentang perilaku menolong. Kenapa ada orang yang mau, misalnya ada kecelakaan, ada orang yang mau menolong, tetapi ada orang yang tidak. Nah, ini dalam psikologi dibahas. Jadi psikologi sosial akan membahas persoalan-persoalan itu, termasuk nanti akan bicara agresivitas, bahkan berbicara tentang cinta, gitu ya. Karena apa? Di situ ada interaksi antara satu individu dengan individu yang lain, yang akhirnya pada dasarnya menciptakan pola perilaku seseorang. Berarti di psikologi sosial cakupannya itu sangat luas ya Pak, Ya. dan berbicara dengan banyak hal-hal yang umumnya kita temui di kehidupan sehari-hari. Betul. Nah di sini saya mau tanya juga, kalau di psikologi UKSW kita belajarnya mata kuliah yang berbicara tentang psikologi sosial itu ada apa aja Pak? Baik, terima kasih Hilary, pertanyaan yang cukup menarik ya. Jadi ketika bicara psikologi sosial di UKSW, karena untuk menjawab lintas budaya tadi, memang kita ada beberapa mata kuliah yang mungkin ini tidak ada di fakultas yang lain. Untuk lintas budaya sendiri tentu ada gitu ya, tetapi ada kekhasannya, misalnya psikologi dan kearifan lokal. Di situ mau menjawab bagaimana budaya itu benar bentuk sebuah kearifan atau tidak. Maka kita bicara di situ nanti psikologi tentang kebijaksanaan, supaya bisa memilah bahwa oh ini budaya yang bijak, ini yang tidak. Lalu bicara lagi tentang psikologi timur, itu akan semakin lebih kekhasan, memberikan roh sendiri untuk psikologi budaya. Nah, termasuk nanti cakupan yang lebih luas lagi, misalnya ada mata kuliah terkait psikologi forensik, lalu ada kriminologi, lalu ada nanti patologi sosial yang boleh dikatakan berbicara tentang penyimpangan-penyimpangan dalam perilaku sosial di masyarakat, begitu ya. Lalu juga
Mungkin nanti kita juga akan bicara di mata kuliah psikologi sosial itu sendiri untuk mengantar yang seperti saya katakan tadi, mulai dari kognisi sosial, persepsi sosial gitu ya, bicara-bicara sampai ke cinta tadi yang saya katakan. Gitu. Jadi teman-teman bisa kita lihat bersama kalau ternyata di bidang-bidang yang ada di psikologi, di Fakultas Psikologi UKSW ini semuanya menyentuh mata kuliah yang berbicara tentang umum dulu, baru kita mulai masuk ke hal-hal yang lebih khusus. Nah, di sini mungkin bisa diceritakan Pak buat teman-teman yang mungkin nantinya akan ambil bidang minat psikologi sosial, itu kesempatan untuk terjun ke lapangan, untuk praktik di lapangan itu mereka bisa ke tempat-tempat seperti apa saja? Ya. Cukup menarik ya. Mungkin tadi akan berbeda dengan jawaban ketika PIO gitu ya, psikologi industri organisasi atau klinis. Dan karena psikologi sosial sendiri tadi tidak jauh dari diri kita sebenarnya, karena itu sangat kontekstual sekali. Siapapun akan tertarik dengan tema-tema ini gitu ya, karena selalu sangat bersentuhan. Sebenarnya dunia kerjanya kalau kita bicara bisa masuk di LSM begitu ya, tetapi juga bisa sebagai seorang peneliti, sebagai tentu ilmuwan begitu ya. Tetapi kalau S1 ini kan cakupannya masih luas, jadi saya kira juga masih masuk di bidang yang lain karena psikologi sosial ini bisa masuk dimanapun. Klinis itu juga ada unsur sosialnya, perkembangan juga bicara sosial karena ada relasi antara individu satu dengan yang lain. Nah, mungkin yang menjadi menarik di psikologi sosial di UKSW di sini, di bidang psikologi sosial kita mempunyai satu forum diskusi begitu ya. Ini yang cukup menarik. Mungkin nanti teman-teman 2020 ya ini ya, kalau mau bergabung kita sangat terbuka. Ada yang namanya RAGI. RAGI sendiri itu rawat budaya lintas generasi. Apa sih yang dibincangkan di sana? Kita berbicara tentang budaya apapun yang ada di sekitar kita. Lalu kita sifatnya sangat santai, kita pertemuan kita setiap Rabu Legi gitu ya, itu penghitungan hari di Jawa, artinya sebulan sekali kita bertemu, ngobrol santai. Pernah kita bicara tentang tema-tema misalnya konsep Rimo Eng Bandung begitu ya, apa sih kepasrahan bagi manusia Jawa. Lalu pernah kita bicara tentang lompat batu nias, bagaimana. Lalu kita pernah berbicara tentang kisah-kisah pewayangan gitu ya. Diskusi-diskusi yang kita coba bawa, lalu kita tarik, kita refleksikan dalam konteks kehidupan kita masing-masing. Nah, arah-arah psikologi sosial sebenarnya lebih menyentuh ke itu ya. Kalau untuk dunia kerja mungkin akan mengikuti, tapi paling tidak mampu psikologi ini mampu kita bumikan, mampu kita gunakan untuk kehidupan kita secara individual ataupun dalam konteks masyarakat kita. Baik Pak. Jadi mungkin dalam keseharian kita ketika kita belajar psikologi sosial dan kesempatan dan proses yang ditawarkan ketika menjadi mahasiswa di Fakultas Psikologi UKSW, lulus nanti mungkin bisa dijelaskan Pak kesempatan yang akan ada bagi teman-teman yang lulus dengan gelar S1 psikologi yang mengambil minat psikologi sosial itu kerjanya di mana saja? Ya, kalau psikologi sosial misalnya bisa masuk nanti misalnya kayak di lembaga-lembaga sosial ya. Lalu bisa juga di lapas begitu. Di lapas di situ ada nanti psikolog sosialnya kalau semakin akan didalami begitu. Tapi itu kaitannya dengan psikologi sosial sebenarnya. Seperti tadi yang mata kuliah saya sampaikan, ada patologi sosial, kriminologi, ada banyak itu. Terus juga mungkin nanti bisa juga psikologi sosial ini sebagai seorang peneliti ya. Itu ruang kerja peneliti kan sekarang sangat banyak sekali karena persoalan-persoalan entah itu negara, persoalan tentang masyarakat begitu ya, itu harus ada sudut pandangnya dulu secara sosial yang kita harus kuat di, misalnya nanti ada mata kuliah kayak analisis sosial dan seterusnya untuk memetakan persoalan-persoalan sosial. Dunia kerjanya saya kira juga akan cukup banyak terkait itu tadi. Oke. Baik, terima kasih sekali Pak untuk waktunya. Jadi mungkin itu dulu gambaran yang bisa diberikan kepada teman-teman. Nanti kita akan ketemu di Fakultas Psikologi UKSW. Sampai ketemu di Fakultas Psikologi. Oke. Jadi itu sekilas gambaran umum dari Fakultas Psikologi UKSW, khususnya program studi S1. Dan ketika teman-teman nanti akan melewati masa orientasi, teman-teman dapat bertanya lebih lanjut supaya pengetahuan teman-teman tentang Fakultas Psikologi bisa lebih menyeluruh ke fasilitator-fasilitator yang nantinya akan dibagikan untuk teman-teman. Jadi ketika teman-teman akan mengikuti kegiatan perkuliahan dan ketika teman-teman akan menjalani kehidupan baru sebagai mahasiswa, teman-teman bisa melakukan peran teman-teman secara maksimal.